Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mafaza Asanutakwim dari Prodi KPI 2019 dengan nomor NIM 2019-071-0040. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan sebuah cerita dari pengalaman saya yang nantinya saya harapkan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Kenapa saya katakan menginspirasi bukan memotivasi seperti kebanyakan orang? Karena kebanyakan dari mereka yang memotivasi itu belum pernah mengalami apa yang dimotivasikan tersebut. Dan mereka yang menginspirasi sudah pasti mengalami apa yang menjadi inspirasi tersebut. Maka dari itu saya berharap apa yang nanti saya sampaikan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, pada zaman sekarang ini banyak muncul fenomena-fenomena atau kejadian yang menyebabkan perpecahan antar kelompok. Tanpa saya harus menyebutkan perpecahan yang mana atau kelompok yang mana, karena dikhawatirkan nanti bisa menyudutkan salah satu pihak dan bisa menimbulkan perpecahan kembali. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, terkadang perpecahan itu terjadi hanya karena mereka menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar atau kelompoknya lah yang paling benar, dan di luar dari mereka itu salah sepenuhnya, tanpa ada kebenaran yang bisa dipetik, tanpa ada kebaikan yang bisa diambil. Nah, sebetulnya ini bukan hanya permasalahan karena kesombongan mereka menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar dan di luar dari mereka itu salah. Kalau hanya karena itu hanya akan menjadi urusannya dengan Tuhannya. Tetapi ternyata faktanya hal ini menyangkut orang lain dan salah satunya menimbulkan perpecahan tadi. Maka dari itu saya ingin menyampaikan sedikit cerita dari pengalaman saya yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, pada waktu itu ketika saya selesai mengaji di sebuah pengajian di daerah saya masih ingat betul ketika seorang tokoh atau pembicaranya itu menyampaikan bahwa hendaklah kalian jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak taat beribadah atau orang-orang yang tidak mau beribadah, atau dalam tanda kutip orang-orang nakal begitu. Karena kalian bisa terjerumus ke lingkungan mereka, kalian bisa terjerumus seperti mereka. Nah, pada waktu itu hal tersebut cocok dengan pola pikir saya, dan tanpa pikir panjang saya pun memulai untuk mencoba menjauhi lingkungan tersebut, menjauhi lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Tetapi pada akhirnya muncul dalam benak saya, kalau mereka orang-orang yang tidak taat beribadah, orang-orang yang tidak mau beribadah, atau orang-orang yang nakal itu selalu dijauhi, selalu dihindari, lantas kepada siapa mereka akan mengetahui bahwa beribadah itu nikmat, bahwa beribadah itu menyenangkan, bahwa beribadah itu harus dilakukan tanpa ada paksaan. Lantas kepada siapa mereka akan mengetahui itu kalau mereka selalu dijauhi? Maka pada akhirnya saya pun mencoba untuk kembali ke lingkungan-lingkungan seperti itu. Untuk apa tujuannya? Tujuannya yang pasti adalah untuk mengajak kebaikan tanpa harus melewati perkataan, cukup dengan perbuatan atau mencontohkan kebaikan atau mencontohkan keteladanan. Karena terkadang kebenaran yang kita pahami adalah kesalahan yang belum kita pahami, seperti yang dipesankan oleh Mas Abrang di channel YouTube-nya caknun.com. Teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya caknun.com. Pesannya Mas Abrang seperti itu. Terkadang kebenaran yang kita pahami sekarang adalah kesalahan yang belum kamu pahami. Nah, seperti itu. Maka dari itu tidak sepatutnya kita menyombongkan kebenaran yang kita pahami, karena kebenaran yang sejati hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.